Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem imun. Kalian masih ingat gak apa itu sistem imun? Pasti semuanya udah lupa ya. Ya udah, sama ibu kasih tahu. Sistem imun itu merupakan sistem perlindungan secara biologis yang ada di dalam tubuh kita. Sistem ini bertujuan untuk menangkal radikal bebas agar kita terhindar dari penyakit. Apabila sistem ini bekerja dengan baik, otomatis kita akan terhindar dari virus, bakteri, bahkan kanker. Kalau misalnya sistem ini dalam kondisi lemah dan bekerja tidak baik, maka kita akan mudah terjangkit penyakit, virus, bakteri, dan kanker. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dan menerangkan tentang jenis-jenis imunisasi yang ada di Indonesia dan juga penyakit-penyakit yang ada di sistem imun. Yang pertama, Ibu akan menerangkan jenis-jenis vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah dan tersedia secara gratis di posyandu dan puskesmas. Yang pertama ada vaksin BCG, singkatan dari Bacillus Calmette-Guerin. Bisa diberikan sejak anak lahir, sejak kita lahir ya ke dunia ini. Nah, imunisasi ini juga dilakukan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti TBC atau penyakit menular lainnya. Nah, yang kedua ada hepatitis B. Vaksin hepatitis B itu pertama wajib diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir. Nah, kemudian dilanjutkan pada umur anak 1 bulan dan 3 sampai 6 bulan. Jarak antara dua imunisasi hepatitis B minimal 4 minggu ya. Nah, imunisasi ini dilakukan bertujuan untuk terhindar dari penyakit hepatitis B. Yang ketiga ada polio. Polio itu imunisasi yang diberikan pada anak atau bayi yang bertujuan untuk mencegah penyakit poliomielitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat ada DPT. DPT itu merupakan salah satu vaksin kombinasi yang dapat mencegah penyakit difteri. Imunisasi DPT dilakukan terhadap bayi yang berumur lebih dari 6 minggu. Kemudian ada campak. Campak itu vaksin yang diberikan pada anak berusia 9 bulan. Kemudian campak yang kedua diberikan pada anak berusia 6 tahun lewat program GIAS. Selanjutnya ada jenis-jenis vaksin yang umum dan penting. Yang penting juga ya buat kesehatan kita. Yang pertama ada HIV. HIV itu pemberian vaksin yang bertujuan sebagai pencegahan terhadap penyakit meningitis atau radang selaput otak. Nah, vaksin ini diberikan pada anak dimulai pada usia 2 bulan dengan jarak pemberian dari vaksin pertama ke vaksin selanjutnya yakni 2 bulan. Yang kedua ada MMR. MMR itu diberikan dengan tujuan untuk dapat mencegah penyakit gondongan ya, campak dan campak Jerman. MMR juga bisa diberikan pada anak atau bayi yang berumur 12 bulan. Jika belum mendapat imunisasi campak pada umur 9 bulan, umur 6 tahun diberikan imunisasi ulangannya. Kemudian ada hepatitis A. Yang tadi hepatitis B. Hepatitis B itu yang sangat diwajibkan oleh pemerintah, tapi yang hepatitis A ini cuman vaksin umum aja, tapi penting juga bagi kesehatan kita ya. Nah, ini itu dianjurkan diberikan pada anak usia di atas 2 tahun, diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 6 sampai 12 bulan. Yang keempat ada tifoid. Tifoid ini dianjurkan diberikan pada usia anak di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Yang kelima ada PCV ya, atau pneumococcus. Nah, jika anak hingga usia di atas usia 1 tahun belum mendapatkan PCV, maka vaksin dapat diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 2 bulan. Di umur 2 hingga 5 tahun diberikan 1 kali. Yang terakhir ada influenza.
Nah, anak yang berusia di bawah 8 tahun yang diimunisasi influenza untuk pertama kali sangat-sangat dianjurkan 2 dosis dengan jarak minimal 4 minggu. Oke, segitu. Ada yang mau ditanyakan? Itu beberapa jenis imunisasi yang ada di Indonesia. Ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh sistem imun. Nah, penyakit-penyakit ini disebut dengan penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh sendiri. Penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada di dalam tubuh. Nah, malah menganggapnya sebagai zat asing. Akibatnya, tubuh mulai memproduksi antibodi yang akan menyerang dan merusak sel sehat dalam tubuh kita. Penyakit Addison adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Gejalanya yaitu kelelahan dan kurang bersemangat, rasa kantuk, otot menjadi lemah, suasana hati tidak baik atau gampang marah, dan rasa haus bertambah. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan insulin atau berkurangnya efektivitas insulin. Hal ini ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa melebihi normal. Gejalanya yaitu cepat merasa haus, sering mengalami kelaparan yang ekstrim, cepat merasa lelah dan mengantuk, emosi tidak stabil, penglihatan kabur, atau pada wanita akan mudah mengalami infeksi jamur pada vagina. Myasthenia gravis adalah melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Pada awalnya, penderita myasthenia gravis akan terasa cepat lelah setelah melakukan aktivitas fisik, tetapi keluhan akan membaik setelah beristirahat. Gejalanya yaitu bicara menjadi cadel, sulit menunjukkan ekspresi wajah, misalnya tersenyum, suara serak, sulit mengunyah, dan napas menjadi pendek. Lupus adalah penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Penyakit seperti ini disebut penyakit autoimun. Lupus dapat menyerang berbagai bagian dan organ tubuh seperti kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan menggigil. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa penyakit autoimun. Sekarang dilanjut ya, yang kedua ada alergi. Alergi itu ada 2. Yang pertama ada reaksi alergi cepat dan yang kedua ada reaksi alergi lambat. Nah, reaksi alergi cepat itu disebabkan karena mekanisme kekebalan humoral oleh sekresi antibodi ke cairan tubuh untuk melawan antigen pencerbu sehingga terjadilah reaksi alergi cepat. Contohnya kalau misalnya kita makan seafood, nggak beberapa sih, ada orang yang misalnya makan seafood, misalnya saya sendiri makan udang, nah tiba-tiba saya alergi, langsung di bibir bentol-bentol kayak gitu. Nah, itu termasuk dengan reaksi alergi cepat. Kemudian ada reaksi alergi lambat. Nah, reaksi alergi lambat itu dikenal dengan delayed type hypersensitivitas atau DHT. Contohnya pada kasus orang yang keracunan, misalnya keracunan tubuh menjalar dan lain sebagainya. Selanjutnya ada HIV dan AIDS. Nah, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS merupakan adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir.
Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditubuhkan. Jadi HIV dan AIDS itu berbeda ya. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu yang sudah terjangkit virus si HIV itu, namanya AIDS gitu. Nah, gejalanya itu yang tahap pertama itu akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa setelah infeksi selama 1 hingga 2 bulan. Nah, terus dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Jadi kayak yang gak kelihatan gejalanya. Terus dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi. Tahap kedua umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Jadi si virus ini itu sangat menular ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut berganti-ganti pasangan dan melakukan seks bebas. Yang kedua ada berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, tahap yang ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Jadi kan sebelum tadi ibu sudah menjelaskan bahwa HIV itu virusnya, kalau AIDS itu berarti udah terkena virus si HIV tersebut. Nah, terus demam itu terus menerus selama 10 hari. Terus merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat. Terus terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Terus hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Nah, pengobatannya sampai saat ini belum ditemukan ya pengobatannya itu apa aja. Tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Nah, jenis obat ini memiliki berbagai varian antara lain ada etravirin, lamivudin, dan juga nevirapin. Nah, jadi itulah jenis-jenis imunisasi dan penyakit-penyakitnya yang sudah Ibu terangkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas untuk mengobservasi ke puskesmas atau klinik untuk mengetahui penyakit-penyakit sistem kekebalan tubuh yang lainnya selain yang Ibu terangkan, dan dibuat laporannya, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Ibu kurang jelas menerangkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.